Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kira-kira nanti PDIP ini akan jadi kawan atau akan jadi lawan nih dari koalisi besar ini? Ya, jadi koalisi besar isunya makin membesar, tapi masih menyisakan satu hal. Apakah PD Perjuangan menjadi bagian dari skenario koalisi besar ataukah di luar? Nah, pertanyaan Tisa, dalam posisi seperti apa PD Perjuangan bisa bergabung dan dalam posisi seperti apa PD Perjuangan bisa berada di luar koalisi besar? Saya kira tergantung oleh dua hal. Yang pertama tergantung oleh seberapa kuat elektabilitas Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan trennya masih melemah seperti sekarang, maka kemungkinan PD Perjuangan dan koalisi besar untuk berduel itu lebih besar ketimbang berduet. Karena bagaimanapun Anies Baswedan dianggap bukan ancaman kalau trennya masih melemah. Tapi kalau Anies Baswedan elektabilitasnya mengalami rebound dan kemudian menempati peringkat yang kompetitif, bahkan menyalip misalnya peringkat pertama dan kedua, mungkin ada solidaritas partai-partai pendukung pemerintah untuk membentuk koalisi super besar dengan mengajak PD Perjuangan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung kesepakatan antara Pak Prabowo, dalam ini adalah Gerindra, dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan. Jadi karena bagaimanapun PD Perjuangan itu partai pemenang yang bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, kalau misalnya ada kesepakatan terkait dengan capres-cawapres antara dua aktor penting ini, maka sangat mungkin terjadi koalisi super besar dengan memasukkan PDI Perjuangan di dalamnya, dan Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo itu akan berduet, bukan berduel. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, maka kemungkinan ada tiga poros. Poros Anies Baswedan, poros Prabowo Subianto, dan poros Ganjar Pranowo. Tapi lagi-lagi, poin yang kedua ini masih jauh panggang daripada api. Menunggu konstelasi terutama di tingkat elektoral. Nah, hari ini Lembaga Survei Indonesia baru saja merilis hasil di mana Pak Prabowo menyalip elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaannya, apakah perkembangan terbaru elektoral ini membuat ada pembicaraan di antara elit PD Perjuangan dengan Pak Prabowo dan Gerindra, itu waktu yang nanti akan menguji. Dugaan saya akan dibiarkan sampai ujung proses pendaftaran, sekitar bulan September, Oktober, dan nanti baru diputuskan apakah koalisi super besar itu jadi atau tidak. Oke, baik. Nah, tapi kalau begini, kita kan juga harus melihat ya kingmaker-nya akan seperti apa. Tadi sudah disebutkan ada Ibu Mega, kemudian juga di sini kalau seandainya Pak Jokowi, nah ini kan berarti akan mungkin ada tiga kingmaker, Surya Paloh dengan mengajukan Anies Baswedan tadi, kemudian juga ada Ibu Mega yang mungkin saja Pak Ganjar begitu, dan juga Pak Prabowo Subianto sendiri akan ada tiga kingmaker. Nah ini akan seperti apa kira-kira kalau memang ada kingmaker itu, pertarungan antara katakanlah PDIP di sini dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan dianggap kita melihat dari luar kayak ada endorsement, meskipun ada kalimat mengatakan tapi itu urusan dari masing-masing partai begitu ketika dikatakan akan ada koalisi besar itu. Memang yang menarik Tisa, 2024 ini bukan hanya kontestasi antar para capres, tapi juga kontestasi antar para kingmaker. Nah, kingmaker yang pertama kan secara umum sudah hampir jadi ya, yaitu koalisi perubahan. Namanya Anies Baswedan. Nah, kingmaker-nya orang tidak bisa mengabaikan faktor Surya Paloh di situ. Nah, sekarang ada kingmaker berikutnya yang pasti tentu Ibu Mega. Ibu Mega itu kingmaker karena partainya lolos tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, bisa memiliki semacam golden ticket untuk mencapreskan capres-cawapres. Tetapi ada kingmaker berikutnya yang mungkin secara formal tidak punya partai, tetapi posisinya sebagai presiden dan komandan koalisi itu punya semacam keleluasaan untuk menominasikan capres-cawapres untuk digodok oleh partai pendukungnya. Namanya Pak Jokowi. Nah, menjadi menarik karena hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini kan hubungan yang juga menentukan apakah koalisi terbesar jadi atau tidak. Nah, apakah Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo duel atau duet, itu juga salah satunya ditentukan oleh
kesepakatan antara dua kingmaker ini. Kalau misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, termasuk dengan Ibu Mega, punya keputusan untuk tetap maju dengan asumsi misalnya, taruhlah 3 poros maju, tetapi yang maju putaran kedua itu Ganjar versus Pak Prabowo, nah mungkin yang siapapun yang jadi ya capres yang dianggap akan melanjutkan legasi Pak Jokowi. Tetapi kalau misalnya ternyata yang potensial maju putaran kedua itu satunya Anies Baswedan, mungkin juga akan jadi bahan pembicaraan untuk lebih mematangkan siapa yang harus ngalah sebagai cawapres. Oke, nah kita coba tanyakan dulu ke perwakilan dari katakanlah leadernya dari koalisi besar atau koalisi kebangsaan ini. Ada Bang Riza. Bang Riza, adakah rencana perbincangan atau mungkin sudah pernah dibincangkan, sudah pernah disonding ke PDIP untuk berbicara soal koalisi besar ini? Meskipun nih koalisi besar sama PDIP sama-sama kuat. Ya, kami memahami bahwa posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki tiket sendiri, memiliki keluasan kebebasan untuk namun kami berharap bahwa koalisi besar, koalisi kebangsaan ini juga bisa mempersatukan antara PDIP dengan koalisi Gerindra PKB dengan koalisi Indonesia Bersatu. Saya kira kalau ini yang bisa terbentuk adalah satu koalisi yang tidak hanya menjadi koalisi kebangsaan, tapi menjadi koalisi kebangsaan Indonesia yang kita banggakan ke depan. Itulah harapan kami. Terkait dengan capres-cawapres, tentu kita semua memahami setiap yang memilih tiket punya kewenangan, punya hak untuk menentukan sendiri. Tapi saya yakin para ketua umum, para elit akan bijaksana pada waktunya untuk menentukan. Seperti sampaikan Mas Burhan tadi, betul bahwa semua partai politik pimpinan partai sudah sangat rasional dan hasil-hasil survei itu menjadi rujukan, menjadi landasan, menjadi pijakan untuk menentukan koalisi, untuk menentukan capres dan cawapres. Dan juga harus perhatikan, kebetulan ketua umum kami termasuk ketua umum yang senior di antara ketua umum yang lain bersama dengan Ibu Megawati. Kemudian juga kebetulan Bapak Prabowo, mohon maaf, memiliki kelebihan-kelebihan, tidak bermaksud melebihkan di antara yang lain, antara bibit bobot bebetnya, mempunyai visi, ketegasan, keberanian, kebijaksanaan, kenegarawan, dan semuanya merah putih, NKRI-nya tidak hanya wacana tapi sudah terbukti. Jadi beliau menurut saya satu sosok capres yang sangat baik dan ideal, terlebih sekarang setelah 2014-2019, sekarang memasuki 2024, kita berharap tidak ada lagi polarisasi dan dibutuhkan tokoh presiden ke depan yang dapat mempersatukan. Bapak Prabowo punya kelebihan lain, yaitu sosok pemimpin yang saya kira dapat diterima oleh semua partai, oleh semua kelompok, oleh semua agama, etnis senusantara ini. Bahkan juga insya Allah Pak Prabowo juga bisa menjadi pemimpin yang saya kira dapat mempersatukan semua dari semua kelompok, termasuk kelompok koalisi perubahan. Saya kira ini juga yang harus dipertimbangkan oleh kita semua. Saya tidak ingin memaksakan bahwa Pak Prabowo adalah yang terbaik, tapi saya kira kita semua, Mas Burhan juga mengerti, para pengamat, para ahli cendekiawan, kita harus bijak ya untuk kepentingan ke depan, tidak egois dengan kepentingan-kepentingan sektoral, kepentingan internal partai masing-masing, tapi saya kira mari kita sama-sama cari sosok capres terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan. Kebetulan sekali, calonnya kebetulan saja ada di Partai Gerindra. Kalau saya kira ada calon yang terbaik ada di partai lain, saya kira Bapak Prabowo akan mendukung. Namun demikian, kita memahami bahwa kebetulan, alhamdulillah, sosok yang dibutuhkan ke depan ada pada Bapak Prabowo di Partai Gerindra. Kita dapat poinnya. Sekarang kita ingin ke Bang Friansyah. Bang Friansyah, kira-kira ini Anda melihatnya akan seperti apa sih ke depannya koalisi besar ini? Jadi begini, pertama perlu diingat, pemilu 2024, seluruh partai politik yang sudah disahkan oleh KPU sebagai peserta pemilu adalah peserta pemilu pada tahun 2024. Jadi nanti, tapi kursi
kursi untuk Pilpres diambil dari 2019. Kalau kursi untuk Pileg dan kursi yang akan kita dudukkan pada tahun 2024, itu kita rebut pada tahun 2024 di bulan Februari 2024. Itu perlu diingat dulu, Mbak Tisa. Jadi seluruh partai politik nanti mulai dari zero, ya kan? Tidak ada yang punya kursi, karena kursinya akan dipakai untuk Pileg pada tahun atau Pilkada pada tahun 2024. Nah, kemudian pemimpin orkestra terbesar ini, pemimpin grup yang terbesar ini adalah Bapak Jokowi saat ini. Kingmaker-nya itu menurut saya adalah Pak Jokowi. Tidak ada yang lain, karena beliau ini adalah pemimpin dari koalisi yang sekarang ada di kabinet, minus Nasdem yang sudah menentukan sikap kepada salah satu calon. Jadi tinggal dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 masih dengan koalisi yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Yang satu, Nasdem sudah pindah karena dia mengusung sendiri. Nah, tinggal bagaimana Pak Jokowi sekarang bisa mempersatukan, termasuk PDIP juga, agar supaya beliau tentunya, kenapa beliau kita rasakan sebagai kingmaker? Karena beliau ini banyak program yang belum selesai, yang akan pasti membuat komitmen kepada generasi atau presiden selanjutnya untuk siapa yang bisa meneruskan program-program ini. Sehingga program-program ini bisa dikawal dengan baik dengan calon presiden yang beliau akan usung. Nah, tentunya di sini kesamaan chemistry-nya itu saya lihat dari Pak Prabowo. Nah, inilah yang tinggal bagaimana Bapak Prabowo menyatukan ke semua partai yang ada, termasuk juga non-parlemen, PBB, Perindo, PSI, ya kan? Ini memang harus disatukan dan sehingga beliau bisa memimpin dengan baik. Nah, tinggal siapa calon wakil presidennya. Bapak Prabowo juga harus melihat siapa calon wakil presidennya yang pas. Karena memang beliau harus bertarung dengan salah satu calon yang dianggap sekarang ini sudah kuat, dalam artian sudah punya koalisi yang sudah betul-betul bisa maju, ya kan? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Prabowo juga kepada Bapak Jokowi. Jadi harapan-harapan kita, siapapun yang terpilih nanti tentunya di pada tahun 2024 ini bisa melanjutkan perjuangan yang dilanjutkan oleh Bapak Jokowi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Priyansa, terima kasih juga Bang Riza, terima kasih juga Mas Burhanuddin sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih Mbak Tisa, Mas Burhan, Mas Ferry.